Baik, selamat siang. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya ketua kelas mana siapa? Yapis. Baik, Yapis tolong dipimpin dulu doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak mau cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Pak. Siapa? Indra Saputra. Saputra. Keterangannya apa Indra? Indra izin. Izinnya. Sama? Sakit, Pak. Ya, nama lengkapnya Bayu ya? Sakit ya? Berarti yang lainnya ada semua? Baik. Oke, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian karena walaupun di siang bolong seperti ini, suasananya panas, tetapi kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik anak-anak. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang norma dan keadilan. Baik, sebelumnya Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang masalah norma dan keadilan. Jadi nanti setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan yang pertama, kalian mengetahui kira-kira definisi norma itu seperti apa. Dan yang kedua, dengan mempelajari ini, kalian juga mengetahui kira-kira definisi daripada keadilan serta manfaat ataupun tujuan daripada norma dan keadilan. Di samping itu, di materi ini juga kalian diharapkan mampu untuk dapat mengetahui macam-macam norma serta contoh-contoh penerapan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun media yang Bapak gunakan di sini, Bapak namakan adalah laptop ajaib. Ya, kenapa Bapak katakan laptop ajaib? Karena kalau laptop nggak ajaib pasti dia gambarnya pasti dia kalau untuk hidup itu pakai listrik, betul tidak? Betul. Tetapi kalau laptop ajaib walaupun dia tanpa listrik ini tetapi dia bisa hidup. Ya, bagaimana cara hidupnya? Perhatikan. Nah, oke. Nah, jadi dia bisa hidup, nanti kita bisa menganalisis gambar-gambar apa saja tentang norma yang ada di laptop ini. Namun sebelumnya nanti kita akan bahas ini ya. Baik. Nah, sama seperti ini sama seperti Mas Eva tadi, kita akan mengetahui kalian itu aktif atau tidaknya di dalam kelas dengan menggunakan media ini. Untuk penggunaannya sudah paham? Paham ya. Bapak bagikan satu kelompok satu. Masih satu. Yang satu nggak kebagian nanti ya. Oke. Baik, Bapak jelaskan nanti setelah kalian ada hal yang ingin dipertanyakan atau ingin menyanggah suatu pertanyaan dari Bapak, Bapak persilakan. Oke? Dengan mengangkat tombol ataupun mengangkat yang namanya kristal ajaib ini. Oke? Oke. Baik, coba kita buka bukunya tentang norma halaman berapa? Halaman 33. Halaman 33. Ya. Oke, halaman 33 ya. Bab 2.
Baik. Siti Nabila, ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijat, di sana langit Junjung. Nah, pertanyaannya, itu pepatah dari daerah mana? Berasal dari? Sumatera Barat. Betul, dari Sumatera Barat. Ya, dari di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, itu merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Artinya apa? Ada yang bisa? Menggambarkan dengan tepat. Ya, silakan Iqbal angkat tombolnya apa namanya? Kristal ajaibnya tidak Iqbal. Enggak apa-apa, salah. Pokoknya harus berani dulu, itu yang pertama. Kalau kalian berani dari sekarang, insya Allah kedepannya selalu berani. Yakinlah itu. Silakan yang lain yang ingin menanggapi, boleh. Iya, benar kata Mira tadi, kita kasih aplaus dulu untuk Mira ya. Jadi Amai, arti daripada di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung mengatakan bahwasanya dimanapun kita berada, kita itu harus mentaati yang namanya sebuah aturan. Jadi setiap daerah itu pastinya akan memiliki aturan yang berbeda, begitu Harinda. Jadi kalau seandainya kita nih berada di desa Batu Belubang, di desa Batu Belubang ini ada aturan, dan aturan itu harus kita taati, walaupun kita bukan berasal dari Batu Belubang itu sendiri. Misalnya Bapak misalnya dari Bengkulu, ya kan? Tetapi Bapak datang ke Batu Belubang, mau nggak mau Bapak harus mentaati sebuah aturan yang diberlakukan di dalam atau di desa yang namanya Batu Belubang. Nah, peraturan-peraturan itulah yang dikatakan sebagai norma. Jadi, norma itu berarti apa tadi? Coba angkat. Siapa yang paham arti daripada norma? Ya. Aturan. Ya, betul. Secara sederhana, yang namanya norma tadi adalah aturan. Kasih aplaus dulu dong buat dia. Ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Boleh menjelaskan lebih detail lagi tentang arti atau definisi daripada norma. Boleh? Kalau menurut Siti Nabila tadi, Pak, yang namanya norma tadi adalah aturan. Benar. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan, boleh? Ya, silakan. Norma adalah aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oke, bagus sekali. Jadi norma merupakan, kata Harinda, aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Bolehlah kita kasih dia tepuk good job terlebih dahulu. Oke, kasih Harinda tepuk good job. Baik Harinda, Siti Nabila, terima kasih kalian sudah mau menjawab. Berarti kalian sudah menunjukkan contoh sebagai peserta didik yang berani. Yang lain jangan sampai mau kalah ya sama Harinda dan Siti Nabila yang telah berani untuk menjawab pertanyaan. Baik, jadi Bapak ulangi anak-anak, bahwasanya yang namanya norma, benar kata teman kalian tadi, norma itu merupakan sebuah peraturan yang berlaku di dalam masyarakat ya. Nah, kalau secara bahasa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang namanya norma itu adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang ya, di mana yang namanya peraturan itu biasanya memuat sanksi yang tegas dan bertanggung jawab ya. Nah, apabila tidak dilakukan yang namanya aturan tadi, tidak kita terapkan, maka akan dikenakan yang namanya sanksi. Jadi yang namanya sebuah norma itu harus kita terapkan di dalam masyarakat. Termasuk kalian sebagai peserta didik, kalian juga harus mentaati yang namanya norma. Baik, itu. Nah, batas pengertian atau definisi norma, ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh. Tentang norma, apa saja? Coba. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Pak, apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Kalau tadi kita sudah bahas tentang definisi norma atau pengertian norma, sedangkan pertanyaannya apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Artinya dia sudah tahu bahwasanya
sebelumnya Bapak sudah membaca bahwa ada macam-macam norma. Salah satunya adalah norma kesusilaan. Nah, peserta didik yang seperti ini yang Bapak harapkan. Jadi walaupun Bapak belum menjelaskan, tetapi dia sudah antusias untuk belajar tentang norma ini. Dia sudah tahu bahwa ada norma kesusilaan daripada macam-macam norma. Kita kasih aplaus dulu untuk Mira ya. Oke. Nah, yang dikatakan pertanyaan dari Mira tadi, bahwasanya apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan, yang harus kalian ketahui, salah satu contoh atau salah satu macam daripada norma adalah norma kesusilaan. Sebelum Bapak yang menjawab, mungkin ada yang di sudut sana mau menjawab, boleh? Jangan diam-diam, baik? Boleh. Coba. Siapa namanya? Risman ya? Coba Risman, apa kira-kira? Dika, Risman, boleh. Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Norma yang menunjukkan kebenaran. Ada yang sependapat dengan Risman? Ya, silakan. Seseorang yang berbohong padahal dirinya tidak mau berbohong. Ketika bagus pendapatnya ya, jadi dia mencontohkan Iqbal ya. Jadi siapa nama kamu? Repandi, bagus Repandi, Risman bagus. Bahwasanya mereka tadi mencontohkan bahwasanya yang namanya norma kesusilaan, kata Rezandi, dia tahu dia berbohong, ya kan? Tetapi berarti dia melakukan satu pelanggaran norma kesusilaan. Artinya dia apa? Dia tidak menuruti yang namanya apa kata hatinya. Dia tahu sebenarnya berbohong itu dosa apa tidak? Dosa. Sebenarnya hati kita tuh tahu bahwa berbohong itu dosa, tetapi kita kadang-kadang tetap melakukan. Berarti kita melakukan yang namanya pelanggaran kesusilaan atau pelanggaran daripada norma kesusilaan. Nah, kenapa gitu Pak? Kok berkaitan pula dengan hati? Iya, benar. Ya namanya peraturan bersumber dari hati seseorang, itulah yang dinamakan dengan norma kesusilaan. Jadi Julaiha, Bapak ulangi, yang namanya norma kesusilaan merupakan suatu peraturan yang bersumber dari hati atau kalbu seseorang. Oke? Nah, kalau kita sebagai masyarakat atau orang yang menuruti apa kata hati, insya Allah kita tidak akan melakukan keburukan-keburukan. Tidak. Kita tidak akan melakukan kebohongan, tidak. Kita tidak akan melakukan yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu tidak. Kenapa? Karena kita bersumbernya dari hati nurani. Baik, itu seperti itu Mira. Bagaimana? Paham? Paham. Yang lain paham ya? Paham. Oke. Kasih Mira tepuk mantap. 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 Oke, kurang semangat. Kalau kurang semangat seperti ini, gimana kalau kita menyanyikan lagu terlebih dahulu? Oke? Lagu Burung Garuda Pancasila. Oke, semuanya berdiri. Yuk. Coba. Burung Garuda Pancasila ya. Pancasila. Siapa yang mau memimpin lagunya atau dirjennya? Mira. Mira. Silakan Mira. Dirjen. Oke. Garuda Pancasila 4 masuk dalam ketukan pertama 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih ya, karena kalian sudah menyanyikan lagu Burung Garuda Pancasila. Jadi harapan Bapak, kalian tetap semangat untuk yang namanya belajar. Oke? Oke, Pak. Karena supaya Indonesia maju ya, kalian harus sebagai generasi penerus bangsanya. Ya, seperti itu. Baik, ini kita masuk ke materi kita lagi.
Nah, coba perhatikan siapa namanya Dika. Bapak perhatikan, kita kelompokin dulu ya. Nanti Bapak akan masuk ke apa namanya meja satu-satu. Coba Dika. Ini gambar apa kira-kira? Iya, betul. Jadi ini merupakan salah satu gambar peserta didik yang lagi bersalaman dengan gurunya. Coba diperhatikan, betul tidak? Betul, Pak. Betul. Betul tidak, Putri? Betul. Kata Dika itu menambahkan bahwa itu sopan. Iya, Pak. Benar sekali, Dika. Ini merupakan salah satu contoh daripada nilai kesopanan atau norma kesopanan. Jadi kalau kalian sebagai peserta didik sudah melakukan atau menerapkan ini dengan guru-guru kalian, dengan orang tua kalian, abang-abang kalian, berarti kalian termasuk sudah menerapkan norma kesopanan. Ya, seperti itu. Nah, gambar nomor 2. Coba Iqbal perhatikan, itu gambar apa Iqbal? Iya, kenapa dikatakan norma kesopanan? Itu gambar apa dulu? Bapak analisis, kamu analisis dulu. Ini gambar apa kira-kira? Gambar lalu lintas. Betul? Ya, Fis? Gambar lalu lintas. Nah, kalau berkaitan dengan lalu lintas, kira-kira itu berarti penerapan daripada norma apa? Hukum. Ya, betul. Norma hukum.